Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nurah Mardianti dengan NIM 200024287. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian hukum internasional. Yang pertama yaitu peristilahan dan ruang lingkup. Kepentingan mendasar dari perjanjian internasional ini terbukti membentuk suatu keseragaman pemahaman, sementara aturan dan prosedur pembuatan perjanjian serta isi perjanjian internasional berubah selama berabad-abad. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleksnya suatu entitas yang menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu yang pertama yaitu treaty. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antara banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Yang kedua yaitu convention atau konvensi, merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Yang ketiga yaitu agreement atau arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Yang keempat yaitu Memory of Understanding atau MOU, merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally binding. Namun sekarang menurut perkembangannya MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatnya. Yang kelima yaitu deklarasi atau pernyataan, merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi lebih bersifat soft law. Soft law bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut. Yang keenam, protokol dan adjustment. Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut J.G. Stark. Protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan adjustment biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang sudah ada. Yang ketujuh, statuta atau statute dan piagam atau charter. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang kedelapan adalah modus vivendi, merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi atau informal. Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjutinya dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen. Yang kesembilan adalah concordat, adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Yang ke-10 adalah agreed minutes atau summary records atau records of discussion, merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini biasanya dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Ke-11, pertukaran nota politik, exchange of notes, adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintahan masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu
masalah tertentu. Exchange of notes dapat berupa sekedar pelaksanaan tindak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian telah berlaku, atau suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak sama. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Demikian pula contohnya perjanjian yang dilakukan oleh VOC pada masa penjajahan dengan raja-raja di Nusantara sebelum kemerdekaan. Perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional karena kedua belah pihak tidak bisa diklasifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Selain juga karena tidak adanya keseimbangan posisi tawar di antara kedua belah pihak dalam proses pembuatan perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam Vienna Convention of the Law of Treaties pada tahun 1969. Perjanjian internasional didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention of the Law of Treaties 1969, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan dengan bentuk penamaan apapun. Definisi dalam pasal 2 Konvensi Wiener pada tahun 1969 tersebut merupakan intisari yang diambil dari rumusan definisi perjanjian internasional yang dibuat oleh Sir Gerald J. Fitzmaurice, yaitu perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diwujudkan dalam satu instrumen formal atau apapun namanya, judul atau sebutannya, yang dibuat antara entitas yang keduanya atau semuanya merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian internasional dan memiliki kapasitas pembuatan perjanjian internasional dan dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban atau untuk menjalin hubungan yang diatur oleh hukum internasional. Definisi perjanjian internasional juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur definisi dari perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Muhtar Kusumaatmadja juga membuat rumusan terkait definisi perjanjian internasional, yaitu bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian Bermauna dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, pengertian perjanjian internasional menurut Iwayan Partiana adalah kata mengenai suatu objek atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. O'Connell dalam bukunya yang berjudul International Law mengemukakan pendapatnya terkait definisi perjanjian internasional. A treaty is an instrument between states governed by international law
a distinct form, municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequence of the act. Penjelasan terkait siapa yang dimaksud subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity untuk membuat perjanjian internasional ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis. 1. Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional. 2. Antara organisasi internasional, apakah perjanjian itu diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait apapun penunjukan khususnya. Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu yang pertama, perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak, tetapi pada umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia yang merupakan bahasa pergaulan di dunia internasional. Yang kedua, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. Dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya. Yang ketiga, perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya, setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan, begitu juga dengan perjanjian internasional. Biasanya objek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan, mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama. Yang kedua yaitu sumber hukum perjanjian internasional. A. Pemahaman terhadap artikel 38 ayat 1 of the Statute of the International Court of Justice. Sumber hukum internasional atau the source of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup pertama, perjanjian internasional atau international conventions, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Yang kelima, ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutuskan perkara. Dalam hal para pihak menerima penerapan asas tersebut, sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum ini merupakan sumber yang terpenting karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dan dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam penanganan perkara. B. Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Vienna Convention on
the Law of Treaties yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969 yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Wina 1969 merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur terkait ketentuan pembuatan perjanjian internasional. Oleh karena itu, meskipun Indonesia belum atau tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969, konvensi ini akan tetap mengikat Indonesia dengan atau tanpa meratifikasi karena pada dasarnya konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat law-making treaty, yaitu suatu perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh masyarakat internasional dikarenakan isi dari peraturannya bersifat universal. Keterikatan Indonesia terhadap Konvensi Wina 1969 melalui mekanisme kebiasaan hukum internasional juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002. The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization of 1986 atau Konvensi Wina tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional tahun 1986 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting bagi masyarakat internasional. Konvensi Wina tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan dan tata cara pembuatan perjanjian internasional atau traktat antara negara dengan negara, antara negara dengan organisasi internasional, dan antara sesama organisasi internasional. Materi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tata cara atau prosedur tentang pembuatan perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional, dan antara sesama organisasi internasional dituangkan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 86 konvensi. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis, unwritten agreement atau oral agreement, dan tertulis, written agreement. Iwayan Partiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut. Pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antar pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Namun, perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Yang terakhir yaitu jenis perjanjian internasional. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral atau dua negara dan atau pihak, dan multilateral lebih dari dua negara atau pihak. Yang kedua, perjanjian
perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau perjanjian internasional khusus dan perjanjian internasional terbuka. Perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pada perjanjian internasional terbuka, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat (consent to the bond) dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. Yang ketiga, perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan atau regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. Yang keempat, perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam suatu bahasa, 2 bahasa atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak, dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Yang kelima, yaitu perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Secara garis besar, ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Yang keenam, perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan. Maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan atau organisasi internasional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.